sebuah gerakan inovasi sosial dalam proses membangun keluarga. Pernikahan sejatinya adalah fitrah kemanusiaan, suatu naluri kemanusiaan yang hadir pada diri kita. Agama sangat menganjurkan pernikahan, bahkan dalam Islam, pernikahan sebanding dengan separuh agama. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, barang siapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi. Memasuki kehidupan berkeluarga, timbullah berbagai macam persoalan kehidupan, apalagi di era yang tak menentu saat ini dan ke depan. Bagaimana jika begini? Bagaimana jika begitu? Bagaimana kalau tidak berhasil? Dan macam-macam. Begitu banyak pertanyaan yang berkecamuk di kepala kita. Keluarga sebagai unit inti dalam masyarakat kerap menghadapi tantangan dan kesulitan yang besar di berbagai dimensi. Akses ke pendidikan yang layak, kurangnya bimbingan spiritual, dan hambatan pertumbuhan sosial ekonomi. Itulah yang membuat kami berinisiatif untuk membuat gerakan inovasi sosial Samara. Samara adalah salah satu cara membina keluarga untuk bisa mencapai apa yang kita sepakati dalam visi dan misi keluarga. Karena Samara itu adalah sakinah, kita ingin keluarga yang rukun dan damai. Mawaddah, kita ingin keluarga yang bersemangat dan peduli. Warahmah, kita ingin keluarga itu saling mengasihi, tak ada rasa benci. Jika semua keluarga menganut strategi Samara, maka kehidupan masyarakat akan lebih berkualitas. Samara inisiatif bertujuan untuk memfasilitasi keluarga-keluarga di Indonesia untuk mencapai hal-hal yang bisa menjadi bagian di dalam proses tata kelola menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Samara berkeinginan untuk menyediakan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar memperbaiki kualitas hidup melalui pendalaman agama secara lebih baik dan lebih tepat. Mendorong anggota masyarakat untuk mencapai pendidikan yang baik dan setinggi mungkin, karena kita tidak ingin meninggalkan generasi penerus yang lemah. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesetaraan gender dan untuk saling memberdayakan di dalam meningkatkan perekonomian antara anggota keluarga. Di dalam era yang berkembang pesat dan cenderung tidak bisa ditebak saat ini, Samara berniat membuka tangan selebar-lebarnya untuk memfasilitasi, saling berbagi dan berkreasi dalam mendampingi keluarga-keluarga di Indonesia dalam prosesnya membentuk, menjalani, dan memperkuat visi dan misinya dalam mencapai keluarga yang baik di dunia maupun akhirat kelak. Samara, my family, my legacy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ini Samara Inisiatif, kita jumpa lagi dalam perbincangan dengan para pakar-pakar ya yang sekarang ini kita akan membahas mengenai sandwich generations yang sekarang mungkin lebih banyak dibahas sama anak-anak muda sekarang ya. Nah, siapa yang akan saya ajak bincang-bincang hari ini? Itu dua orang narasumber, satu seorang cendekiawan muslim dan yang kedua seorang psikolog. Siapa nama dan apa profesi mereka, biar mereka memperkenalkan diri mereka sendiri ya. Oke, silakan Mbak. Ya,
Oh iya ya, boleh buka dong biar kenal semua ya. Oke, sebentar ya, ini kayaknya ada yang nyangkut. Terlalu banyak pernak-pernik. Oke, halo sahabat Samara, saya Soraya Salim, panggilannya Aya. Profesi saya adalah psikolog. Selain saya berpraktek sendiri, saya juga co-founder dari sebuah lembaga bernama Pulih Atepik yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan, keluarga, dan remaja. Itu aja. Oke, Assalamualaikum sahabat Samara. Nama saya Asnan Turinto. Sehari-hari saya adalah staf pengajar, peneliti manajemen ya, dan pengamat strategi pemasaran di Universitas Bina Nusantara ya. Di minat saya memang lebih banyak di penelitian mengenai inovasi dan perilaku konsumen. Jadi isu yang tadi dibuka oleh Mbak Ida sebagai moderator mengenai sandwich generation itu cukup isu yang menarik ya dan sangat relevan dengan kondisi saat ini. Terima kasih. Ya, thank you Mbak Aya, Mas Asnan. Jadi udah tahu kan narasumber kita ini oke banget nih kalau diajak bicara mengenai sandwich generations gitu kan. Tapi sebelum kita terus membicarakan hal-hal yang lebih mendalam mengenai sandwich generations, kayaknya lebih enak kalau kita bahas dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sandwich generations. Mungkin Mas Asnas yang bisa memulai itu ya. Ya, makasih Mbak Ida. Jadi kalau yang dari saya baca di literatur, memang ini istilah yang muncul di peneliti dari Barat ya, dari Amerika gitu. Dorothy Miller kalau nggak salah yang pertama kali menggunakan istilah sandwich generation. Jadi secara prinsip memang namanya aja sandwich kan. Jadi sandwich itu sandwich itu dijepit dari atas dan bawah, dalam arti memiliki tanggungan untuk memenuhi kebutuhan generasi di atasnya dan juga di generasi di bawahnya gitu. Nah, secara prinsip itu yang disebut mengenai sandwich generation. Nah, ya cuma memang menarik nih, makanya nanti ada Mbak Aya juga untuk mendiskusikan seberapa relevan, seberapa bermasalah atau seberapa komplekskah isu sandwich generation ini di Indonesia gitu. Jadi mungkin itu sih yang saya pahami mengenai sandwich generation, yang bisa jadi penerapannya akan sangat banyak gitu ya, variasinya, kemudian kondisinya, konteksnya yang berbeda dengan yang pertama kali didefinisikan oleh peneliti di belahan Eropa gitu. Ya. Berarti kalau Mas Asnan mengatakan bahwa yang pertama kali mengemukakan ini kan Mbak Dorothy tadi ya. Kalau kita lihat konteksnya dengan budaya Indonesia, berarti ada keunikan dong ya. Maksudnya sandwich generations di belahan dunia Barat ya katakanlah dengan sandwich generations yang ada di kita. Gimana tuh? Ya, oke ya, tadi kalau di di budaya Barat itu kan memang individualisme itu menjadi hal yang sangat di prinsip yang utama gitu ya. Jadi kalau ada satu generasi itu menanggung beban yang lebih dari yang ideal gitu ya, dia harusnya menanggung dirinya sendiri dan mungkin generasi sesudahnya, tapi diminta menanggung generasi di atasnya. Nah, buat mereka mungkin itu dianggap sesuatu yang tidak fair ya, atau itu membebani gitu, sehingga harus ini menjadi suatu hal yang kurang ideal. Nah, sementara konteks budaya di tempat lain di Asia, Indonesia, bisa jadi itu bukan sesuatu dianggap terlalu beban gitu. Mungkin itu memang sudah kondisinya memang lebih kolektivisme ya kalau masyarakat di Asia. Jadi menganggap itu sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar. Nah, jadi terminologi sandwich generation tadi yang didefinisikan dan mengandung asosiasi tertentu di Eropa bisa jadi mengandung asosiasi yang berbeda juga di Indonesia gitu loh. Nah, itu yang menurut saya justru nggak bisa kita telan bulat-bulat prinsip itu kemudian kita jadikan itu sebagai framework yang berlaku juga di Indonesia gitu. Oke, jadi sandwich generation itu kalau kita mendefinisikan terminologinya itu sangat erat kaitannya dengan budaya, dengan prinsip-prinsip moral yang ada di wilayah itu ya. Nah, kalau secara psikologis mungkin pandangannya agak lebih general kali ya kalau Mbak Aya, gimana?
Jadi menyambung dulu tadi yang Mas Hasan tadi bilang gitu, memang kan secara kultural kita kan mungkin rada berbeda ya sama di dunia barat yang tadi agak individualis dan sini kolektivismenya kuat banget gitu kan. Ya kalau kita lihat secara kultural apalagi ya gitu kan, orangnya kan biasa ngeriung ya kalau orang bilang gitu ya. Betul. Jadi kalau dilihat di mana-mana kan di daerah di Indonesia itu kan biasanya punya rumah besar ya, apa itu mau di rumah Gadang di Minangkabau atau Joglo segala macam ya, di Kalimantan yang rumah panjang itu kan. Jadi antar generasi itu sebenarnya udah biasa banget gitu kan. Cuman mungkin ini aku melihatnya sih dalam tanda kutip ya, dibilang fenomena nggak ya, namanya kondisi ini gitu ya, mungkin mulai muncul gitu di daerah kota-kota besar ya, yang mulai lebih modern gitu ya, urbanisasi itu, terus kemudian urban maksud saya, terus kemudian jumlah keluarga makin kecil gitu kan, terus kemudian mungkin makin cepat juga keluar dari rumah gitu kan. Kalau di dunia barat kan mau 18 tahun udah keluar rumah ya. Makanya mungkin tadi tuh kemudian mereka harus menanggung lagi keluarganya pada saat tiba-tiba ada sesuatu tuh kayaknya berat banget gitu. Kalau di kita tuh kan kayaknya emang biasa gitu ya. Itu paketan lo gitu kasarnya gitu ya, judulnya, untuk kemudian kan ngurusin orang tua lo gitu. Jadi tapi mungkin di kota besar seperti Jakarta misalnya gitu ya, kebetulan kan gini, aku kan kebetulan juga bantu Alzheimer Indonesia, Yayasan Alzheimer Indonesia. Nah ini kan kebanyakan penderita Alzheimer atau demensia itu kan orang tua nih gitu, yang masuk di usia tua, lansia gitu. Nah pada saat itu terjadi kan nggak ada pilihan selain anak-anaknya harus mengurus gitu. Nah ini nih terjadi nih karena banyak faktor banget yang berimbas gitu pada dinamika keluarganya. Jadi kita kebayang nggak kalau misalnya kemudian anaknya cuma 2 nih gitu ya, yang satu tinggalnya di luar kota Jakarta, yang satu di Jakarta gitu. Nih orang tuanya mau nggak mau harus diurus gitu, karena kalau di demensia itu nggak bisa ngapa-ngapain. Secara fisik sih oke, tetapi udah nggak bisa ngambil keputusan macam-macam. Ya jadi gimana bagi pekerjaan coba gitu kan, mau nggak mau kan anak yang satu ini ya yang ngurus ya. Sementara dia mungkin punya anak lagi sendiri juga ya, keluarga sendiri. Secara finansial hidup di Jakarta kan cukup tinggi dong costnya. Mungkin itu tadi ya urusannya jadi ke finansial, tapi efeknya ke psikologis. Karena kemudian kan finansial ini juga banyak berimbas pada kehidupan kita yang lain ya. Juga hubungan antara keluarga. Nah hubungan antara keluarga ini yang sebenarnya banyak urusan psikologisnya nih. Ya betul. Mbak Ida gitu. Jadi kalau kita ngomongin sandwich generations ini banyak dimensinya, jadi ya kita harus bicara mengenai tadi Mbak Aya udah menyinggung masalah finansial, ya tentunya pasti ada timbul juga masalah psikologis. Jadi kita mendudukannya gimana nih Mas Hasan? Kalau ya itu tadi kalau Mbak Aya bilang kan kalau kita udah harus menghadapi situasi seperti itu, ya itu udah paketan lo gitu. Gimana cara kita untuk apa mungkin nggak sih memutus rantai sandwich generations itu? Apa mungkin ada persiapan Kak yang bisa kita lakukan? Atau kalau kita udah terlanjur seperti ini nih, apa yang harus saya lakukan? Gimana nih? Iya, tadi melanjutkan yang tadi berarti Mbak Ida. Jadi memang tadi ya kan awalnya konsepnya yang diperkenalkan oleh dari belahan barat ya. Nah kalau menurut saya kalau untuk dikontekskan di Indonesia paling nggak ada 3 hal yang belum tentu sama dengan konteks aslinya gitu. Jadi pertama udah kita bahas ya bahwa tadi Mbak Aya juga bilang bahwa budaya kolektivisme versus individualisme ini udah berbeda kan antara di sana dan di sini. Dimana di sini bukan menganggap itu sebagai suatu beban gitu tadi ya, istilahnya udah paketan dan sebagainya. Itu yang pertama yang mesti diadaptasi dengan konteks budaya Indonesia. Yang kedua adalah bisa jadi di Indonesia ini karena tingkat ekonomi kesenjangan antara yang memiliki kesejahteraan lebih dan yang kurang itu tinggi lah ya, begini rasionya itu kan tinggi. Nah, jadi bisa saja sandwich generation itu kalau didefinisikan dia harus terjepit di tengah. Di Indonesia itu bisa aja ada generasi yang menanggung 2 generasi lain, tapi bukan di atas dan di bawah, tapi dua-duanya di bawah misalnya gitu. Misalnya generasi kayak baby boomer sekarang, mungkin orang tua kita yang lahir baby boomers itu kan tahun 45 sampai 65 itu baby boomers ya. Itu pada saat ini ada yang menanggung 2 generasi, jadi anaknya dan cucunya gitu. Karena sedemikian mungkin anaknya dan cucunya malah justru yang lebih mengharapkan dukungan finansial dari orang tua atau kakeknya nih gitu. Nah itu kan di dunia barat mungkin nggak akan ada, sedikit sekali lah konteks seperti itu gitu. Karena kan tadi
anaknya saja tadi umur 18 sudah keluar rumah, udah ini, ya. apalagi kalau harus nanggung cucu, mungkin ini itu nggak umum di sana. Sementara di kita bisa jadi cukup banyak yang seperti itu gitu ya, yang tingkat ekonominya cukup tinggi juga banyak begitu. Nah, kemudian yang ketiga itu bisa jadi kalau di sana itu murni pendekatannya benar-benar Materialistis. materialistis lah gitu ya. Kalau di kita kan ada aspek spiritualitas yang bisa menjadi solusi dari terjadinya fenomena ini. Itu sih kalau menurut saya 3 hal yang membuat konsep next generation ini harus dikontekskan dengan kondisi Indonesia. Jadi kita harus membuat penyesuaian lah ya untuk ini, karena nggak bisa pukul rata ya. Sandwich generations di negara lo sama negara gue ya belum tentu sama gitu kan ya. Jadi kalau kita bicara nih, kalau untuk para sahabat-sahabat Samara Initiative nih, kalau dari tinjauan psikologis ya, Mbak Aya, sebelum kita ngomongin finansial nih, apa yang harus kalau mereka menghadapi usia, ya kan sekarang ini lagi galau-galaunya kan, kalau usia yang sahabat-sahabat Samara ini, kalau mereka harus menghadapi situasi ini waktunya nih gue bangun keluarga gitu kan, supaya siap nggak menghadapi seperti apa yang dialami oleh nyokap-nyokap gue, terus mesti ngapain gitu loh, mesti apa nih yang harus, langkah-langkah apa yang mesti, antisipasinya apa gitu loh. Berarti di usia 20-an ya Mbak Ida ya, berarti ya gitu ya. Jadi memang tadi kan mungkin ada sempat ya Mbak Ida sempat mention tuh tadi, ini diputus atau diharmonisasikan gitu kan ya. Gitu. Nah, diputus mungkin nggak sih gitu. Diputus kan kayaknya nggak mungkin dong. Namanya juga itu generation to generation ya. Dan apalagi tadi kalau kultural konteks kita kan di Indonesia kan, kalau misalnya kita nggak ngurusin orang tua, gila nggak berbakti banget loh sama orang tua lo gitu kan. Secara kultur tuh kayaknya nggak banget gitu ya. Gitu nggak sih Mbak? Durhaka ntar. Gitu kan. Jadi berarti kan kemudian bagaimana kita kemudian adaptasi terhadap hal itu atau adjusting gitu ya, atau menyesuaikan atau mempersiapkan supaya tadi ada harmonisasi gitu. Dan mungkin nggak akan ideal gitu ya. Kalau saya sih pribadi dan juga ada pendekatan di psikologis tuh, tidak ada sebuah keluarga yang ideal gitu. Tetapi realistisnya gitu ya. Realistisnya gitu, nggak ada keluarga yang ideal. Pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan pasti mengalami tantangan gitu. Nah, tetapi dan tantangannya berbeda-beda, bisa dari anaknya, bisa dari orang tuanya, bisa dari finansial, bisa dari hal waktu dan sebagainya. Tetapi yang penting adalah bagaimana menghadapi tantangan ini gitu, overcome the challenge supaya kemudian proses itu jadi membentuk sebuah ketahanan keluarga atau family strength. Kalau di dunia barat dibilang gitulah ya gitu. Nah, tapi itu menurut aku tuh konsep yang lebih general kalau menurut aku gitu ya. Family strength itu emang di mana-mana memang diperlukan gitu, mau di barat, mau di timur gitu ya, family strength, atau bahkan di Islam juga ada gitu ya, bahwa kekuatan keluarga itu, ketahanan keluarga itu memang perlu dibangun gitu lewat sebuah proses, dan itu juga melibatkan para personilnya, para anggota keluarganya sendiri. Nah, jadi lari ke tadi pertanyaannya Mbak Ida, bahwa buat teman-teman sahabat Samara nih yang 20 tahunan ini dalam mempersiapkan keluarga, itu juga begitu mungkin jadi kematangan ya kalau menurut aku tuh gitu. Dan kematangan satu, dan kemudian kematangan itu berhubungan sama juga pengetahuan gitu ya. Jadi rajin-rajin juga gitu loh mencari pengetahuan ya, ilmu tentang keluarga ini seperti apa sih, membangun sebuah keluarga gitu kan. Banyak banget ya kalau sekarang referensinya mah gitu ya. Dan mungkin juga tanya-tanya sama orang lain, apa aja sih challenge-nya atau tantangan yang teman-teman yang lain yang sudah punya keluarga misalnya hadapi, dan gimana overcome-nya itu. Sebenarnya bener-bener kata kuncinya tuh di overcome, learning proses banget. Dan itu yang menentukan apakah keluarga itu kemudian survive atau enggak sebenarnya menurut kita. Jadi makanya itu yang menjadi ukuran dalam tanda kutip ya, sukses apa enggak tuh si keluarganya tuh adalah sebenarnya how you overcome the challenge dan sama-sama belajar dalam keluarga itu gitu. Nah, jadi misalnya tadi bicara mengenai sandwich generation, ya kita kan nggak pernah tahu ya kehidupan ini seperti apa gitu ya, masih tiba-tiba kemudian ada seseorang yang memerlukan bantuan di keluarga kita atau gimana gitu. Nah, tetapi kita yang perlu kemudian masuk ke dunia perkeluargaan ini gitu ya, untuk kemudian juga dalam tanda kutip satu, nggak perlu takut begini, bukan takut kali ya, tetapi lebih ke prepare
for unpreparedness. Prepare for the unpreparedness. Oke. Sip. Karena pasti banyak aja surprise yang ada. Kita nggak pernah tahu ya rencana Tuhan seperti apa betul. ya dalam hidup seseorang. Nah, yang penting adalah justru kekuatan kita untuk kemudian bergerak maju gitu loh. Jadi bahwa kalau ada challenge itu nggak berhenti terus kemudian patah semangat terus kemudian ya udah gitu. Tetapi kemudian gimana kita memberdayakan keluarga ini supaya kemudian kita bisa overcome this challenge, itu ngelewatin proses itu gitu dan mengatasi itu. Dan pembelajaran itu pasti banyak banget dan emang akhirnya akan menguatkan psikologis ataupun mental dari anggota keluarganya sendiri dan keluarga itu. Jadi emang lucu ya menurut aku dinamikanya antara keluarga sama anggota keluarganya itu sendiri. Jadi Saling evolusinya tuh menguatkan ya dalam learning proses itu, saling memberdayakan. memberdayakan gitu. Jadi memang aku tuh seneng banget ya sama kata-kata berdaya ini karena jadi membuat orang tuh kemudian jadi functioning ya. Betul. So, karena di prinsipnya family strength itu adalah bukan strukturnya tetapi functionnya. Gitu. Jadi that's the key gitu ya. Makanya teman-teman yang memasuki keluarga nih Harus benar-benar paham ya. jadi bahwa kemudian tuh gini, jangan juga ayo cinta, ayo banget Modalnya cinta doang gitu, nggak bisa ya. Nggak boleh bucin. Nah, ya betul. Sip, ya. harus realita juga ya. rasional gitu maksudnya ya gitu. Jadi ada pengetahuan itu penting banget Betul, ternyata kan betul. ya. Ya. Ilmu itu tuh bukan cuma sekedar membuat kita jadi pintar secara akademis tapi juga tentang kehidupan sih. Skillnya ya, life skillnya yang perlu, betul. Kalau Mbak Aya nyinggung masalah pemberdayaan, terus saling memberdayakan, ketahanan keluarga, nih ngingetin saya nih ketika Bapak founder kita ngomong yang di dalam tuh keluarga kewarisanku itu, beliau benar-benar ini ya menyinggung masalah penting banget tuh yang namanya ketahanan keluarga gitu kan. Terus bagaimana komunikasi harus dibangun, itu harus benar-benar secara kondusif gitu loh. Komunikasi itu titik utama adalah komunikasi dalam keluarga, dan modal yang utama itu adalah visi misi keluarga itu yang harus dicapai, bahwa kita harus menjadi orang yang baik nggak cuma di dunia tapi juga di akhirat. Jadi spiritualitas dalam keluarga itu benar-benar harus ditanamkan. Gimana? Ya betul Mbak Ida, tadi nyambung tadi yang saya sampaikan juga bahwa aspek spiritualitas ini mungkin yang belum tercover dalam konsep sandwich generation kan gitu. Nah itu yang tadi sejalan dengan pendiri Samara, founder, bahwa dalam aspek keluarga tadi ya, selain tadi tidak boleh bucin ya, harus tetap rasional, tetap punya resiliensi. Nah itu spiritualitas itu mau tidak mau menjadi salah satu bagian kunci gitu harus, ya. Nah ya. harus gitu, karena memang ya bahkan kalau misalnya bukan ustadz, bukan kiai, tapi saya pernah baca itu ada ayat yang artinya hai orang yang beriman, jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Gitu. Jadi dimensi keluarga ini bukan hanya bicara aspek dunia gitu, tapi bicara beyond gitu ya. Jadi sampai nanti gimana caranya tetap utuh dan bisa bertemu lagi di jannah gitu kan. Nah, jadi makanya tadi selama proses itu mungkin mengalami tadi yang ada sandwich, ada mesti menanggung orang tua, atau orang tua mesti nanggung anak, mesti nanggung cucu, anak nanggung orang tua, dan sebagainya. Variasinya banyak sekali. Cuma kalau disikapi dalam konteks ada unsur spiritualitasnya, maka itu tidak akan menjadi terlalu beban gitu loh. Karena bisa lihat dari dua sisi, dari orang tua kepada anak itu kan memberi nafkah kepada anak, kepada istri kalau misalnya laki-lakinya yang kepala keluarga ya, itu adalah berjihad juga gitu. Bagian dari, ada hadis yang mengatakan sebaik-baiknya rezeki, makanan atau pendapatan adalah dari tangannya sendiri gitu, dan sebaik-baiknya sedekah adalah kepada keluarganya. Ya, betul, gitu kan. Jadi berarti menunjukkan kalau ngerjain bukan sebagai beban, itu dapat rezeki, dapat uang dikasih keluarganya, itu udah suatu ibadah juga gitu. Nah kalau dari perspektif anak kepada orang tua juga banyak sekali hadis, ayat yang menyatakan bahwa berbakti kepada orang tua, membantu orang tua, merawat orang tua itu suatu ladang amal yang sangat besar juga gitu ya. Jadi kalau dilihat sebagai itu, jadi walaupun dia seperti berat menanggung, tapi dilihat sebagai ibadah gitu. Nah, jadi makanya tadi istilah sandwich tadi menjadi
less burdening term gitu loh. Kalau di kita ada aspek spiritualitasnya. Tapi kalau nggak ada, jadi benar-benar murni perspektifnya finansial saja atau Materis, sosial saja gitu. Walaupun itu juga harus dipertimbangkan, tapi tidak kurang lengkap kalau belum ada aspek spiritualitas. Kira-kira gitu sih kalau saya melihat persamaan gitu ya. Jadi spiritualitas ini adalah part of the equation lah dari Jadi harus sandwich balance generation. ya. Kita nggak bisa lihat hanya perspektif dari sisi finansial aja, nggak bisa juga dilihat dari dunianya aja gitu kan. Tetap mutlak harus diperlukan ya spiritualitas dalam kehidupan ya. Kita kan nggak bisa lepas dari itu gitu kan ya, dan itu harus dihadapi. Ini jadi penataannya, jadi nilai-nilai seperti itu ya yang harus disiapin sahabat Samara Initiative ini ketika mempersiapkan untuk membangun sebuah keluarga dalam kondisi sandwich generations yang nggak bisa dihindarin gitu kan. Jadi gimana nih Mbak Aya, bagaimana menanamkan atau memulai nih kalau udah dapet calon-calon nih, gimana sih caranya nih ya, secara nih maupun cowok mau cewek kan, secara psikologis kita bisa jalan menuju itu loh, membangun cinta, membangun nilai-nilai yang bagus seperti itu ya, yang baik seperti itu, supaya ya sandwich generation sih tetap buat Indonesia seperti biasa aja gitu loh, maksudnya jadi ada positifnya juga karena biasa aja buat kita gitu loh. Jadi gimana tuh Mbak ya supaya mereka nih lebih siap psikologis, itu sangat modal yang sangat penting ya kalau aku pikir sih ya, dalam menghadapi challenge ya, banyak banget challenge yang harus mereka hadapi saat ini. Sedikit nyambung sama tadi Mas Asnan bilang tadi, bahkan sebenarnya di pendekatan Barat ya, untuk membuat sebuah ketahanan keluarga atau family strength itu salah satu unsurnya juga ada spiritual loh. Gitu. Jadi bahwa itu kan juga hal yang sangat grounding kalau grounding. Jadi untuk kemudian anchoringnya, jadi kita semua di suatu saat perlu gini loh ya, perlu nancepin sesuatu. Nah itu spiritual side itu tuh yang urusan harapan dan sebagainya itu dari situ gitu. Jadi kalau misalnya itu udah nggak ada tuh, kalau ada kehantam sesuatu tuh agak lebih mudah untuk goyang dan bahkan lepas gitu. Nah spiritual ini yang membuat kita jadi lebih menjangkar sama sesuatu gitu ya. Nah balik lagi tadi ke pertanyaan Mbak Ida tadi, persiapan itu memang kita kudu ngobrol nih sama si calon ini gitu ya, kalau misalnya memang mau memulai sesuatu. Ini sebenarnya tuh nanti tuh kita tuh pengennya keluarga tuh yang kayak gimana sih gitu ya. Harus berani ya, harus gitu ngobrolin ya. Karena kan dan di sini yang namanya hubungan yang sehat juga kayak gitu ya. Aku masukin dikit nih urusan ini karena urusan itu banyak nih kasusnya. Jadi ya hubungan yang sehat, menghindari relasi kuasa. Ini sekarang lagi rame lah ya undang-undang itu relasi kuasa. Jadi bahwa ya di situ kan partneringnya di situ ya, antara kemudian satu individu sama si calonnya gitu. Dan dari mereka berdua ini kan nanti kan membentuk sesuatu yang lebih besar kan gitu. Jadi mereka itu dasar fondasinya tuh juga harus agak jelas gitu loh. Judulnya udah mau misalnya aku mau pengen punya keluarga yang yang religious misalnya gitu, religious atau misalnya yang kuat. Kuat tuh kayak apa sih gitu. Jadi dari awal tuh udah harus diobrolin, udah harus ada konsepnya yang pengen tuh apa gitu ya. Supaya kalau lagi dalam keadaan konflik dan sebagainya, itu kan tadi yang aku bilang kan keluarga itu kan nggak pernah ada yang ideal, pasangan juga nggak ada yang ideal, apalagi baru-baru ya pasti loh banyak friksinya ya gitu ya. Urusan masang sikat gigi aja bisa berantem kan judulnya ya. Jadi bisa kembali lagi ke situ gitu loh. Oke, kita tuh awalnya tuh membentuk ini tuh buat apa sih sebenarnya? Gitu, kemana sih kita mau pergi gitu? Apa sih yang penting buat kita gitu? Sehingga kemudian tadi menanamkan nilai gitu. Itu kan yang paling mendasar ya. Dimana diantaranya adalah nilai spiritual kan ya. Nah, jadi itu yang menurut saya itu penting banget. Apa yang mau ditanemin sama gimana nanemnya gitu. Supaya hasilnya juga cakep gitu ya. Kalau orang kayak nanam sawah kan juga gitu, nanam padi kan gitu ya. Pilih dong bibitnya yang cakep, ngolahnya juga yang benar gitu kan. Kalau kita lihat beras Jepang ya gitu. Terus saya sekarang jadi suka nonton waku-waku soalnya gara-gara pandemi. Oishi. Jadi gini, gila serius banget ya dia. Tapi ternyata hasilnya juga bagus. Nah, jadi aku rasa itu juga kalau kita menumbuhkan keluarga ya, membangun sebuah keluarga. Ya kita harus bangun dengan bibit dan dengan fondasi yang baik, dengan cara yang baik, supaya hasilnya juga baik, insya Allah gitu kan? Betul.
Dan dari proses nanti itu yang kemudian juga nggak langsung baik kan, pastinya nanti ya sama kan tanam padi, tiba-tiba ada apa hama kayak ada angin kayak gitu. Nah itu juga sama, tetapi how to overcome it supaya kemudian tetap bisa on track gitu, sesuai dengan apa yang kita pinginin atau visi dan misi awalnya itu. Kadang-kadang kan gini ya, aduh susah banget sih ya, apa namanya mau bikin keluarga aja, udah deh kawin aja gitu kan ya, gitu. Nah tapi kemudian bahwa ternyata hal ini penting untuk kemudian menjadi awal untuk sebuah perjalanan panjang. Iya, starting point-nya itu harus jelas benar gitu kan ya. Oke, kalau kita lihat nih Mas Hasnan, kalau dari segi agama, apa namanya, pasti kita harus punya pijakan gitu kan, harus punya pegangan gitu sebagai kan kita sandwich generations ini kan merasakan setelah dari orang tua terus ada di tengah-tengah gitu kan. Nah untuk memperkuat itu gitu, memperkuat pijakan kita itu, gimana dalam ada nasihat-nasihat apa sih, pegangan-pegangan apa sih secara Islam yang bisa kita yang bisa jadi pegangan nih, yang mudah untuk kita lakukan gitu kan orang kan nggak harus jadi ustadz dulu baru kawin gitu kan ya, terus nggak perlu mempunyai ilmu yang tinggi dulu gitu kan, paling nggak secara mendasar yang harus dipegang oleh sahabat-sahabat Samara Initiative nih dalam melangkah gitu kan. Apakah kita harus menjadi contoh, apakah kita harus mencontoh gitu, apa yang harus kita jadikan pegangan secara spiritual untuk bisa melangkah. Iya Mbak Ida, tadi nyambung Mbak Aya juga tadi, memang yang untuk keluarga tadi perlu ada tadi ya visi misi dulu gitu ya, supaya itu saya rasa memang betul ya, kalau di manajemen itu ya, itu ada istilah yang namanya we build the ship while it sails. Jadi kita bangun kapal tapi sekaligus berlayar gitu loh. Jadi jangan nunggu kapalnya jadi dulu, beres dulu baru berlayar gitu loh. Nah, jadi kalau prinsip tadi menurut keluarga build the ship while it sails. Jadi dalam arti yang penting prinsip-prinsipnya udah sama gitu. Jadi tadi misalnya kapal ini kita bangun untuk tujuannya ke sini gitu. Ya kira-kira bahannya ini, desainnya ini udah, tapi sisanya sambil jalan aja, sambil ngebangun gitu. Nah itu kira-kira itu prinsip di manajemen pada situasi chaos, tapi saya rasa saya jadi keinget itu karena ini mungkin applicable juga untuk konteks membangun keluarga. Nah gitu. Terus kemudian tadi ya ada aspek tadi Pak bilang prepare for unpreparedness, apa itu di manajemen ada istilah yang namanya VUCA tuh, yang sekarang juga beberapa tahun terakhir lagi viral lah ya, lagi sering disebut karena volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Nah itu kan sebenarnya sama itu, jadi mengenai keluarga itu kan konteksnya di perusahaan ya, di bisnis gitu, situasi tidak pasti. Sebenarnya di keluarga juga sama, bahkan mungkin VUCA-nya udah dari dulu juga gitu, nggak harus nunggu, udah pasti udah nggak nunggu kondisi ekonomi drop atau ada COVID. VUCA-nya udah setiap saat gitu. Nah, jadi makanya penting sekali prinsip dasar tadi bahwa ini mau dibawa kemana secara umum seperti ini, tapi selanjutnya tadi ya sambil berjalan, sambil saling membina komunikasi dan pakai dasar spiritualitas tadi. Karena kalau udah dibalikin ke spiritualitas, akhirnya yang tadinya beban itu menjadi ini bukan beban gitu. Sebenarnya ini memang bagian dari perjuangan, bagian dari ibadah gitu ya. Gitu. Dan kalau melihat dari sisi ini sedikit agak makro ya, pembagian generasi itu kan juga menunjukkan bahwa memang tantangannya tuh semakin lama semakin berubah cepat itu, Mbak. Karena kalau kita lihat yang sederhana gini, generasi baby boomers gitu ya, itu kan secara pembagian kohortnya itu antara tahun ada sedikit beda-beda setahun 2 tahun ya, tapi umumnya tuh membagi dari tahun 45 sampai tahun 65. Itu disebut generasi baby boomers. Berarti kan itu sekitar 20 tahun tuh. Nah, berarti selama 20 tahun dianggap bahwa orang-orang yang lahir di masa itu akan memiliki karakteristik yang kurang lebih sama. Values-nya gitu ya, attitude-nya terhadap suatu isu, cara mereka merespon terhadap kondisi sosial, permasalahan itu kurang lebih sama. Karena environment-nya
kurang lebih stabil gitu ya. Itu kan setelah Perang Dunia itu ya. Jadi sampai tahun 65 itu sama. Nah, berikutnya kan masuk generasi X nih. Saya sendiri masuk generasi X itu dari tahun sekitar 60 ya. Kita nih. Ketahuan nih. Takut tersinggung kalau bawa-bawa. Jadi 65 sampai kalau nggak salah itu 82-an lah. Ya, itu kan berarti sekitar ya 17-18 tahun. Berarti tadinya 20 tahun, sekarang menyempit jadi 18 tahun. Makin Makin pendek gitu. Kemudian berikutnya masuk generasi Y atau yang disebut millennials. Itu juga banyak orang yang selalu disebut anak muda tuh millennials. Jangan salah, millennials udah tua juga sekarang. Iya, sekarang udah masuk ke ini nih, udah mulai sekarang menghadapi krisis, midlife crisis. Betul. Jadi millennials itu kan tadi antara tahun 82 sampai 98, 99 lah berarti ya. Itu millennials. Jadi yang millennials yang paling tua sekarang itu umurnya udah hampir 40. Maksudnya awal-awal millennials udah umur 40-an gitu. Nah, itu kan berarti 82 sampai 98 itu sekitar ya 16 tahunan lah ya, 16 tahun. Habis itu masuk Gen Z. Gen Z itu tahun 98, 99 sampai 2010. Berarti lebih pendek lagi tuh, cuma 12 tahun. Nah, kenapa kok makin pendek? Ya karena tadi berarti kondisi yang melingkupi pada tiap generasi itu semakin cepat berubah, semakin volatile, semakin nggak pasti. Jadi beda 3 tahun, tapi kalau generasinya beda, perilakunya beda, responnya beda gitu. Gitu. Jadi kayak anak sekarang mungkin lebih nyaman untuk komunikasi ya pakai line, pakai chat, tapi pada kalau ngobrol kita gitu. balik lagi ke spiritual tadi ya Mas Hasnan, jadi berarti betapa dari baby boomer sampai Gen Z sekarang ini sangat makin volatile, makin cepat. Tapi ada satu yang nggak bisa berubah, yang tidak berubah, itu tadi ya, pijakan nilai-nilai agama nggak pernah berubah dari zaman Nabi Adam sampai sekarang ya. Jadi itu benar banget kalau prinsip itu yang apa? Itu yang harus kita pegang erat ya untuk melakukan perjalanan kemanapun gitu ya, perjalanan hidup kemanapun gitu. Fondasi yang bagus banget gitu. Gitu. Kayaknya udah mulai panas banget nih ya topiknya kita. Tapi mungkin ada bisa kita tarik benang merahnya nih ya dari obrolan kita ini. Mungkin Mbak Aya bisa membuat sebuah kesimpulan atau garis besar yang bisa kita jadikan pegangan hasil dari kita obrolan pagi ini gimana nih? Oke, kalau aku mungkin ya lebih ke arah psikologisnya ya. Jadi bahwa tadi sandwich generation ini kalau mau dipindahin ya dari pemahaman barat ke kita gitu, adalah sesuatu hal yang nggak bisa kita tolak gitu kan. Apalagi kalau sekarang dibilang bahwa tingkat usia orang tuh makin panjang. Berarti kan kemungkinan untuk memiliki orang tua yang hidup agak lebih panjang umurnya gitu kan lebih memungkinkan ya. Sehingga mungkin perpanjangan generasi itu mungkin ada gitu kan. Nah, dengan berbagai macam saya nggak tahu mungkin ada penyakit atau challenge atau apapun yang terjadi. Nah, sehingga itu nggak bisa kita tolak. Nah, gimana caranya? Berarti kita harus adaptif terhadap hal itu. Mencari harmonisasinya gitu ya, yang tujuannya bukan ideal tetapi tujuannya adalah supaya survive gitu, dan supaya survive-nya tetapi juga survive-nya dengan cara yang sehat kalau bisa gitu, karena nanti juga membawa kebaikan dan kesehatan di dalam keluarga itu sendiri. Sehat bukan, dan sekarang kan prinsip WHO udah bilang sehat itu bukan cuma sekedar sehat fisik tapi juga sehat jiwa, karena sejahtera fisik dan mental katanya gitu ya, dan spiritual kalau sekarang tambah lagi kan. Nah, jadi itu balik lagi ke kemudian mungkin dari awal teman-teman Samara ini ingin membentuk keluarga, hal itu mungkin bisa jadi sebuah referensi ya gitu, dan sebuah hal yang juga diingat bahwa ternyata membangun keluarga itu dia bisa indah gitu ya, kalau kemudian kita juga membuatnya menjadi indah gitu, maksudnya dengan persiapan gitu. Dan karena kadang-kadang atau mungkin dari kadang-kadang jadi sering kali ya kalau dari kasus-kasus yang datang ke kami gitu ya, menjadi tidak indah karena banyak hal yang juga tidak disiapkan gitu. Kayaknya kan referensinya sebenarnya udah banyak gitu ya. Marilah kita kemudian belajar dari pengalaman orang-orang dan dari ilmu yang ada supaya kita bisa jadi lebih baik untuk membangun sebuah keluarga supaya hasilnya juga baik. Nah, itu kali ya. Satu lagi, saya mau mungkin juga ada referensi
hiburan gitu ya. Saya baru saja menonton film cinta pertama, kedua, ketiga. Hampir lupa tuh. Itu menunjukkan banget tuh tentang sandwich generation. Situasi sandwich generation Gitu. Dan pemerannya kayaknya oke-oke banget. Ada Slamet Raharjo, ada Ira Wibowo, pokoknya keren-keren, Putri Marino gitu ya. Bukan layangan putus, bukan. Bukan layangan putus itu agak gitu ya. Beda ya. Ini yang versi lebih kalau buat aku sih lebih berbobot malah nggak ya. jadi. Ini ya. Entertainmentnya ada, tapi juga kemudian tuh pelajarannya Bisa banyak banget. bisa jadi referensi pelajaran ya. Menurut ya. aku tuh gitu juga bisa ditonton kali sama teman-teman. Sampai promosi nih. Itu sih dari Kang aku. mau menambahkan lagi Iya, dari tadi ya kalau berarti benang merah kesimpulannya tadi seperti membahas yang sudah disampaikan sebelumnya ya, intinya tadi sandwich generation itu konsep yang mesti kita sesuaikan, kontekstualisasi dengan kondisi di Indonesia ya, dari sisi budaya, sisi spiritualitas gitu ya, yang bisa jadi itu menjadi malah memotivasi kita untuk lebih bisa menganggap ini bukan sebagai sebuah beban lah gitu ya, baik yang di tengah, maksudnya generasi yang disebut sandwich tadi atau generasi yang di atas atau yang di bawah ini masing-masing memang punya tanggung jawabnya masing-masing, dan itu dikembalikan ke aspek spiritualitas. Dan yang penting berarti di setiap keluarga memang menanamkan fondasi pembangunan karakter dan akhlak ini yang tadi kalau Mbak Ida bilang itu yang selalu nggak akan berubah sebenarnya. Zaman udah berubah sekian ribu tahun pun sebenarnya prinsipnya memang selalu pendidikan karakter dan akhlak di keluarga, supaya mereka tidak memiliki pandangan yang terlalu fleksibel sejalan dengan zaman gitu loh. Sebagai contoh, mungkin kalau ada waktu sedikit, bahkan kalau kita nonton film-film Amerika atau kondisi 50-an 60-an itu masih ada budaya rasial gitu ya, atau mereka menganggap LGBT itu sebagai sesuatu yang aneh pada tahun 50-an tuh ada. Tapi makin kesini makin permisif, makin toleran gitu kan. Nah itu kan berarti sejalan dengan zaman ikut berubah gitu loh. Nah padahal tadi kalau balik ke prinsipnya itu ada sesuatu yang kalau balik ke spiritualitas itu harusnya nggak pernah berubah gitu. Bahwa keluarga itu ya bapaknya itu ya laki-laki, ibunya itu perempuan dan anak-anaknya. Dan tujuannya tujuannya kemana gitu. Jadi jangan sampai berubah. Yang penting ada bapaknya, ada ibunya. Bapaknya bisa laki-laki, ibu bisa laki-laki. Misalnya seperti itu kan jadi ada sesuatu yang berubah. Nah itu yang dasar-dasar itu yang harusnya tidak boleh berubah walaupun zaman terus bergerak. Gitu. Wah, kayaknya ini bermanfaat sekali ya obrolan kita sekarang ini dengan para narasumber yang memang capable di bidangnya nih. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk sahabat-sahabat Samara Initiative. Jadi sandwich generations bukan sesuatu yang harus kita takuti, tapi kita bisa kelola. Ketika itu dikelola dengan cinta, dengan semangat spiritual yang baik, maka itu akan menjadi sebuah berkah, ya kan? Oke, sahabat Samara Initiative, demikian perbincangan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih kepada Mbak Aya dan Mas Asnan yang sudah hadir dengan memberikan sharing kepada kita berbagai masukan mengenai sandwich generation. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas atensi dari semua sahabat-sahabat Samara Initiative. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Banyak cinta.